agar sahabat BISI khususnya petani padi ini itu bisa membudidayakan usaha tani padinya itu bisa optimal Pak di samping yang sudah diutarakan Pak Ali tadi, bagaimana Pak? Iya. Kita punya teknologi dari BISI ya, yang untuk perendaman benih khususnya di saat merendam. Saat merendam untuk di perendaman itu ya, kita punya namanya Trico Plus Pak. Halo sahabat BISI, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat BISI, kalau kita berbicara tentang tanaman padi, tentunya sudah tidak asing lagi bagi petani di Indonesia. Karena padi merupakan komoditas pangan utama kita dan paling banyak dibudidayakan oleh para petani. Namun demikian, dalam budidayanya pasti ada hal-hal tertentu yang bisa berpengaruh terhadap fase pertumbuhan tanaman padi itu sendiri. Nah, sahabat BISI, kali ini kita akan berbicara tips budidaya padi dari sisi organisme pengganggu tanaman atau yang dikenal dengan OPT. Ya, apakah ada paket teknologi yang sekiranya nanti bisa mengantisipasi serangan OPT tersebut? Nah, untuk itu di sini telah hadir bersama kita Bapak Ali Mazhari. Beliau ini merupakan Head PMD Agrochemical di PT BISI International Tbk. Nah, kita kali ini akan kupas tuntas tentang paket teknologi untuk dalam pengawalan produksi tanaman padi. Simak terus podcast ini dan ikuti perbincangan saya bersama beliau. Pak Ali, ketemu kita ya Pak. Siapa? Kayaknya sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah, ini selalu diberikan wajahnya kesehatan. Beda loh Pak. Nah, kali ini saat ini beda dengan yang lainnya. Kita cerah sekali. Alhamdulillah. Mungkin sudah konsumsi pestisida ini. Sudah pakai vitamin. Ya. Jadi sebelum kita ngobrol Pak, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar OPT yang ada di tanaman padi tentunya Pak. Ya, tapi Pak Kumis, kita bahas kita dulu aja Pak. Setiap saya melihat Pak Ali dimanapun, kapanpun, apapun, itu kok selalu saya lihat tuh pakai topi. Memang ini ciri khasnya Pak Ali ya? Gini, topi bagi saya itu sebagai salah satu obat ketampanan. Oh, gitu. Biar kelihatan cerah gitu tadi. Untuk menutupi kekurangan kita. Nah, kekurangan kita salah satunya ya. Itu tadi Pak. Rambutnya sudah mulai banyak ubannya Pak. Gitu. Oke. Jadi yang berarti punya koleksi topi banyak ya. Kalau di lapangan topinya ini, di ruangan ini. Biasanya saya sesuaikan dengan bajunya juga Pak. Oh, gitu ya. Biar matching gitu Pak. Ya, betul. Bisa jadi artis kan. Sama berarti dengan sahabat BISI mungkin bertanya juga, tiap lihat Pak Kumis kok selalu pakai kacamata, pakai maca, terus di luar, outdoor, di dalam pakai kacamata. Memang ini ciri khas Pak Kumis. Nah, itu berarti sama-sama Pak ya. Oke Pak Ali, kita langsung aja ini, mumpung ketemu Pak Ali lah. Pak Ali ini kan sebagai Head PMD khususnya di agrochemical nih Pak ya, dari BISI International Tbk ini. Tentunya sangat lebih paham, lebih mengerti tentang semua pestisida yang sekarang beredar di lapangan ini. Nah, ini menyinggung kembali Pak, di awal sudah kita informasikan ke sahabat BISI bahwa kita pengen mengupas tuntas itu paket teknologi tentang OPT Pak, serangan OPT. Nah, kita tahu sendiri kan Pak bahwa
kalau kita bicara tentang tanaman padi, itu tentunya kan tidak asing lagi nih Pak Ali bagi telinga kita maupun telinga dari para sahabat ya. Karena kan kita tahu bahwa padi memang kan merupakan komoditas pangan utama kita di Indonesia ini kan Pak, yang banyak kita konsumsi dan sebagainya, dan juga paling banyak dibudidayakan oleh petani. Benar. Kita potensi padi kita itu sekarang sekitar 10,5 juta hektar Pak. Di Indonesia dalam 1 tahun itu. Per tahun ya Pak? Per tahun itu luas panen kita ya. Luas lahan yang bisa ditanami Pak. Ya, gitu ya. Benar. Berarti kan sangat-sangat luas kan Pak ya? Nah, betul. Itu juga yang berpengaruh ke OPT-nya. Kita itu pola budidaya padi itu padi, pari, pantun. Nah, sama saja Pak. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 3 kali padi. Nah itu sangat memungkinkan sekali untuk perkembangan OPT itu ya, karena setiap saat itu ada makanan atau inang bagi OPT, sehingga harus perhatian terhadap OPT itu benar-benar menjadi perhatian utama dalam budidaya padi utamanya gitu. Berarti ada santapan yang siap dimakan kan gitu ya? Kita kan di iklim tropis ya, jadi kan tanam itu sepanjang tahun bisa dilakukan, baik itu musim hujan, musim kemarau. Itu juga sangat mempengaruhi perkembangan OPT juga. Berarti tadi. Segala musim bisa ya Pak bisa ya? Gitu, ya. Jadi makanan untuk OPT itu selalu tersedia. Jadi ini yang menjadi istilahnya faktor pembatas produksi. Nah, kalau kita tidak perhatikan dengan tepat, terus pengendalian dengan bijak, itu akan merugikan dalam budidaya ya. Memperparah itu istilahnya. Iya, bisa jadi nanti kalau tindakan salah dalam pengendalian itu malah merugikan. Atau kita terlambat mengantisipasi serangan suatu OPT, itu bisa jadi sampai pusuh atau gagal panen. Gagal panen gitu ya. Bukan hanya gagal panen, kadang itu sampai gagal tanam. Artinya belum sampai panen sudah mati. Sudah rusak ya karena serangan OPT tersebut. Nah ini menjadi titik poin penting kita untuk pengendalian OPT tersebut Pak. Oke Pak Ali, menarik sekali Pak Ali. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Ali tadi ini ya. Ini apakah harus seperti apakah atau petani ini harus persiapan seperti apa yang dilakukan agar sahabat BISI khususnya petani padi ini itu bisa membudidayakan usaha tani padinya itu bisa optimal Pak di samping yang sudah diutarakan Pak Ali tadi, bagaimana Pak? Yang terpenting sebenarnya sebagai petani ya, kita harus mengenali tanah kita yang pertama ya. Tanah kita butuhnya apa nanti yang dibutuhkan itu berkaitan nanti dengan masalah pupuknya, terus lain-lainnya. Terus kedua, kita juga harus mengenali potensi OPT yang akan menyerang di lahan kita. Di tanaman padi sekarang itu sudah menjadi sudah banyak ditemukan OPT memang dari mulai perkembangan ya, dari mulai di awal tanam sampai nanti dipanen itu setiap saat itu OPT selalu mengintai mengintai kita di masing-masing fase itu memang ada beberapa OPT yang perlu kita waspadai, dan petani harus tahu masalah yang dihadapi nanti apa, terus cara pengendaliannya bagaimana, itu harus yang perlu diketahui di awal seperti itu. Oke. Ya. Berarti kan ini harus ada tip-tip khusus Pak. Benar. Karena menurut informasi yang disampaikan Pak Ali tadi kan ada fase-fase umur tanaman kan ini kan. Betul. Tentunya masing-masing fase itu kan cara pengendaliannya akan berbeda. Ada masalah sendiri, terus pengendaliannya juga harus disesuaikan dengan masalah tersebut. Oke Pak Ali. Sekarang kita belum bahas ke fase tanaman dulu. Karena kan sebelum kita tanam itu kan biasanya kalau padi itu umumnya kan disebar Pak atau disemai. Saya belum bicara ke situ, kita ke mulai persiapan lahan dulu Pak Ali. Setahu saya, sepengalaman saya itu sebelum kita istilahnya itu semai, itu dalam persiapan lahan itu juga bisa akan terdampak atau terkena OPT atau hama penyakit lah. Ini dari ini dulu Pak Ali, dari kita bahas biar tuntas sekalian Pak Ali ya, mumpung ketemu Pak Ali ya kan pakarnya ya kan. Jadi kita mulai dari persiapan lahan itu harus bagaimana, kemudian
yang dia harus diperhatikan apa selain nanti rata dan sebagainya, tentunya yang terpenting dari sisi persiapan pengendalian OPT, Pak Ali. Dalam sistem budidaya padi memang kita kenal beberapa teknik budidaya ya. Ada yang sifatnya tanam benih langsung atau tabela itu ya, ada yang dibersamain. Khusus untuk sebelum olah tanah, sebenarnya masalah utama sekarang di padi selain OPT itu banyak ya. Kita kenal OPT yang pertama adalah hama. Kita kenal OPT dulu. Betul. Kedua, hama itu kan macam-macam ya, mulai dari serangga umpama. Terus kedua itu penyakit. Penyakit itu biasanya merusak sistem dari tanaman. Kalau serangga kan merusak langsung secara fisik ya umumnya. Kalau PT kan merusak jaringan tanaman. Berarti kayak DNA-nya itu Pak ya, dirusak gitu ya. Sampai segitunya. Terus juga yang ketiga itu gulma yang umumnya. Gulma itu yaitu rumput-rumputan ataupun tanaman yang bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman tadi. Nah, dalam budidaya padi, gulma ini sekarang sudah menjadi masalah poin penting juga. Tidak bisa disepelekan. Sampai tidak bisa disepelekan karena seperti saya katakan tadi, OPT bisa menyebabkan gagal panen atau gagal tanam. Nah, gulma ini bisa sampai seperti itu. Kalau tingkat istilahnya tingkat persaingan di awal kalau nggak diperhatikan, gulma akan langsung mengganggu tanaman itu ya. Akhirnya malah gagal tanam tadi, nggak sampai itu ada seperti itu. Tindakan pengendalian gulma ini bisa dilakukan mulai sebelum olah tanah tadi. Jadi sebelum olah tanah itu perlu dilakukan pengendalian gulma yang ada di lahan kita. Dalam persiapan dalam persiapan sebelum olah tahan itu ya, kita bisa kendalikan dengan herbisida glifosat. Itu kita punya Rembu, punya Rembu Peak ya. Terus juga Russo ya, pokoknya glifosat itu biar sampai akarnya. Dia sampai akarnya. Tidak hanya di spray nanti kelihatan mati tapi bisa tumbuh lagi gitu. Berarti yang berbahan glifosat ini bisa membunuh sampai ke akarnya. Gitu, karena gini ya, karena gulma itu dia berkembang tidak hanya melalui biji. Dia bisa berkembang melalui akar ataupun ruas-ruas dari batang dari gulma terutama yang jenis rumput itu ya. Nah itu kita harus hilangkan dulu itu biar nggak menanti menjadi, karena kalau langsung diolah gitu ya, itu malah menyebarkan ke lahan kita karena kan jadi kan berarti ruas-ruasnya malah menyebar ya. Itu salah satu mengapa gulma itu harus dikendalikan sejak awal dulu. Iya. Baik, menarik sekali Pak Ali ini. Jadi pemahaman yang sekarang itu sebelum kita ke antisipasi untuk hama dan penyakit, tentunya yang tidak kalah pentingnya dalam persiapan pengolahan lahan itu gulmanya harus bersih dulu. Gulma itu juga menjadi inang hama dan penyakit juga kadang seperti itu Pak. Bisa jadi nanti hama-hama itu ya nempel di situ. Nah itu kan juga harus dihilangkan, salah satunya dengan meskipun mungkin herbisida tadi ya tidak mematikan hama, tapi kalau dia nggak ada inangnya itu, dia otomatis juga mati kan, gitu. Betul. Nah, ini yang memang selama ini Pak Ali, ini informasi yang sangat penting Pak, karena persepsi atau menurut orang petani itu kebanyakan itu gulma agak disepelekan selama ini Pak. Jadi ini sudah jadi hal yang penting ya harus diperhatikan kan Pak. Daripada nanti tumbuh kembangnya juga hama dan penyakit itu salah satunya juga dari gulma itu sendiri. Baik Pak Ali, berarti itu dari persiapan lahannya Pak Ali. Nah, kita menuju ke sebentar sebelum masuk itu kita sebenarnya dua cara pengendalian gulma tadi ya. Kalau yang menginginkan sampai akarnya kita pakai glifosat. Tapi biasanya ini matinya lebih lama ya, sekitar 5-7 hari ya sampai akhirnya. Ada yang kedua itu dengan produk kita yang herbisida yaitu paraquat seperti Noxon itu ya. Noxon, Divaxon itu akan lebih cepat mati. Dia kontak ya Pak ya? Kontak ya, dia 1 hari mati, besok bisa langsung diolah. Untuk biasanya ini untuk daerah-daerah yang tada hujan itu yang mempercepat pengolahan itu ya biar lebih cepat dapat air itu yang ya. Itu tidak irigasi teknis tidak irigasi teknis itu dia untuk percepatan
percepatan tanam itu biar langsung diolah, ngejar waktu istilahnya. Kalau bahasa Jawa ngejar mongso gitu ya. Ngejar musim ya Pak. Ya, ngejar musim itu seperti itu bisa dilakukan tadi ya. Berarti ada dua ya Pak ya. Jadi untuk pengendalian itu kalau pakai yang bahan aktif glifosat itu Rainbow, ya, bisa membunuh gulma sampai akarnya, cuma dia tidak instan, perlu waktu lebih lama, cuma dia sampai ke akarnya. Nah ini bagi yang sahabat BC petani padi itu yang kira-kira lahannya itu lahan yang irigasi, tentunya kan harus lebih ke dalam lagi lah. Nah, ada dua juga kan yang bersifat kontak tadi yang seperti Noxon, Difakson dan lain sebagainya, itu kan dia langsung mati atau dalam sehari bisa mati, besok bisa langsung diolah, besoknya sudah tanam itu biasanya bisa. Ya, istilahnya untuk alternatif bagi daerah-daerah tak ada hujan ya Pak Ali. Betul, sepertinya seperti itu. Oke, berarti ada dua macam. Kemudian kita lanjut Pak Ali. Nah, ini mulai menarik nih. Mulai menarik karena kita tahu fase-fase pertumbuhan nih padi ini kan panjang Pak. Panjang tidak hanya tidak seperti jagung dan lain sebagainya kan, ini lebih panjang, lebih rumit dan lain sebagainya, hama penyakit juga lebih banyak kan. Kalau tidak diperhatikan dari awal, nanti khawatirnya nanti di tengah perjalanan seperti Pak Ali tadi gagal tanam, bukan gagal panen lagi Pak. Betul. Bisa seperti itu. Betul Pak Ali. Sekarang kita masuk ke ini Pak, persemaian. Nah, persemaian ini kan ada dua macam juga Pak. Yang bisa semai atau dalam disebar. Kemudian kalau enggak itu kan sistem tabela Pak, benih langsung enggak gitu. Benar. Apa Pak bedanya persiapan kita mengantisipasi tadi kembali kita ke OPT bicaranya ya Pak ya, dalam pengendalian yang ini dengan sebar maupun dengan tabela. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak, agar mumpung kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat BC dimanapun berada Pak Ali. Oke, terima kasih. Jadi dalam persemaian ya, menginjak ke fase persemaian itu ada beberapa teknik persemaian ya. Ada yang sifatnya itu persemaian basah, kering, ada yang tabela langsung ya. Untuk di persemaian ini umumnya petani itu kan sebelum disebar untuk semai ada yang direndam. Direndam itu fungsinya salah satunya untuk menyeleksi benih yang bagus dan tidak. Biasanya kalau ditambah air kan benih itu kan terpilih ya. Kalau yang mengambang itu berarti kurang bagus. Biasanya dihilangkan juga karena kalau mengambang disingkat, yang itu kan salah satunya itu tadi biar kita pilih yang benih-benih yang benar-benar bernas ya. Itu salah satu fungsi untuk merendam biasanya. Itu. Nah, kita punya teknologi dari BC ya, yang untuk perendaman benih khususnya di saat merendam untuk di perendaman itu ya. Kita punya namanya Trichoplus. Trichoplus ini bahan natifnya Trichoderma Hersianum ya. Ya. Trichoderma sendiri ini sebenarnya merupakan jamur antagonis. Tapi berdasarkan pengalaman kita untuk merendam benih itu ternyata dia mampu mempercepat munculnya radikula. Itu kayak calon akar itu ya. Berarti, Pak, ya. Kalau dia calon akarnya lebih serempak, nanti otomatis pertumbuhannya itu juga lebih serempak. Lebih cepat. Saat disebar nanti pertumbuhannya lebih serempak, lebih barengan itu. Dan yang menarik lagi ternyata Trichoplus ini ya, itu selain dia munculnya radikula lebih cepat, lebih seragam, itu juga meningkatkan figur tanaman. Jadi nanti ya persemaian nanti akan lebih pertumbuhannya lebih seragam, lebih kompak, lebih hijau, lebih sehat gitu ya. Itu yang menariknya di situ, ternyata itu mampu meningkatkan itu. Nah, dibanding dengan yang nggak pakai. Dibanding yang nggak pakai. Ya, yang nggak pakai itu dia pertumbuhannya lebih cepat, lebih figur ya, istilah figur atau penampakan tanaman itu lebih sehat, kelihatan lebih sehat, lebih hijau. Kalau boleh saya garis bawahi, misalkan seperti anak kecil gitu aja Pak ya. Jadi perkembangan yang kurang gizi dan tidak gizi itu dia akan lebih tercukupi. Seperti itu berarti Pak. Oke. Ini Pak, saya ingat jadi Pak Ali tadi bilang gitu masalah perendaman benih padi ini ketika direndam dicampuri Trichoplus tadi. Ada saya punya pengalaman itu dari petani juga. Ini petani senior, dia juga tokoh masyarakat, dia juga ketua kelompok tani yang sudah membuktikan Pak. Jadi selain untuk mempercepat munculnya radikula calon akar ini, untuk
apa warna gabahnya yang di benih itu lebih bersih Pak kayaknya. Informasi seperti itu, tadi lebih bersih. Benar juga munculnya radikular lebih cepat. Kemudian saat disebar atau disemek itu dia akan tumbuhnya lebih bagus juga. Ini saya jadi juga ingat. Perakarannya lebih putih, lebih sehat biasanya Pak, lebih mempanjang sehingga untuk mempersiapkan tanaman pada saat pindah tanam dia akarnya itu lebih cepat berkembang. Betul. Ya. Karena akar ini penting sekali kan untuk menyerap makanan ya, makanan dari tanah untuk diolah, itu yang penting. Oke. Berarti ini informasi yang sangat penting Pak. Jadi jika nanti sahabat BC, tentunya petani padi ini setelah ini kan, setelah ada info seperti ini, itu harapannya mencoba untuk merendam benih itu diaplikasi pakai Trichoplus. Pertanyaannya apa? Dosisnya, terus waktunya bagaimana yang tepat, aplikasinya bagaimana, setiap 1 kilogram itu berapa gram atau bagaimana? Monggo dijelaskan Pak. Secara gampangnya ini biar mudah diterima, itu dalam 1 kilo benih kita cukup 1 sendok Trichoplus untuk perendamannya. Sendok makan? Yaitu gampangnya seperti itu Mas. Jadi kita nanti ngikut berapa benihnya, tinggal ngalikan sendoknya. 1 sendok gitu aja. Gampangnya seperti itu. Jadi dicampur merata dulu di air, nanti baru dimasukkan benih tadi. Bisa pakai timba ataupun tong kalau memang banyak ya, biasanya pakai timba yang besar itu tinggal itu tadi 1 kilo cukup 1 sendok sudah cukup. Berarti silakan Pak. Jadi perendamannya itu biasanya petani punya kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang 1 kali 24 jam gitu ya, ada yang cuma semalam, jadi sore direndam, besoknya sudah mulai disebar. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah munculnya radikula itu tadi. Ukuran patokannya ya. Kalau radikulanya atau calon akar tadi sudah mulai kelihatan, ya paling nggak berapa mili itu ya, nggak sampai senti ya, dari muncul seragam itu sudah bisa dilakukan untuk penyebaran berikutnya. Begitu ya Pak. Jadi malah bisa menghemat waktu Pak. Kalau biasanya petani-petani yang sudah rendam itu biasanya kan 1 kali 24 jam tanpa Trichoplus nih. Jadi munculnya radikula ya standar lah ya. Tapi dengan Trichoplus harapannya bisa lebih mempercepat itu sehingga waktunya bisa tidak terbuang kan Pak. Bisa lebih cepat untuk sebar lagi kan. Ngejar waktu itu salah tadi satunya Pak. Itu tadi. Berarti tidak usah bahasa Jawanya jelimet pakai ukuran gram ya Pak. Pokoknya 1 kilo kurang lebih 1 sendok makan gitu Pak. Caranya dilarutkan dalam air dulu, tergantung seberapa banyak benih yang digunakan ini, baru benihnya nanti dimasukkan gitu Pak. Oke Pak Ali. Baik. Kemudian setelah ini Pak, setelah perendaman istilahnya, ini kita kan masuk ke persemaian. Sebelum kita sebar Pak, yang saya pengen tahu sebelum kita ini sebar benihnya, untuk supaya tadi kan sudah kita radikularnya bagus, tentunya kalau pasar sebarnya itu juga diantisipasi, nanti kita kan khawatirnya dalam persemaian itu juga bermasalah. Yang sehubungan di persemaian Pak, ada tips-tips khusus, terutama tadi kita kembali kepada antisipasi OPT-nya. Tentunya OPT-nya akan berbeda ketika kita di persiapan lahan Pak Ali. Monggo silakan Pak Ali. Nah gini, jadi di OPT padi itu memang itu tadi saya katakan itu tiap saat OPT itu mengintai tanam siap menerkam istilahnya. Itu di persemaian itu ada beberapa masalah ya, Salah satunya ada bisa wereng di situ sudah bisa masuk di situ ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa seperti itu. Ada bisa menyerang di wereng, terus juga ada penggerek batang. Sundep itu ya. Biasanya sudah bisa masuk. Terus juga ada biasanya yang sering mengganggu itu yang punya kumis itu. Bukan saya loh Pak. Bukan ya. Saya nggak suka mengganggu Pak. Maaf ini bercanda. Seperti tikus itu ya, itu juga bisa menyerang di persemaian gitu ya. Termasuk hama juga kan. Termasuk hama itu ya, termasuk itu juga. Nah, tindakan pengendalian kita di awal di persemaian salah satunya harus
mengurangi resiko tadi. Tadi sudah awal digunakan Trikoplus itu ya, setelah kita sebar, kita kan kalau pupuk mungkin menyesuaikan kebiasaan petani ya, itu biasanya. Nah, pada saat menyampur pupuk itu bisa ditambahkan dengan Ventura, Pak. Ventura, jadi produknya kapal dari terbang MSC, kapal terbang. Ya, Ventura itu karbofuran. Nah, nanti fungsinya karbofuran ini sifatnya kontak dan sistemik. Dua berarti Pak? Dua sifat ya. Dia jadi yang tadi kayak sundep apa itu kalau dia menyerang di situ yang kena bisa mati atau juga orang-orang juga biasanya orang-orang juga menyerang di situ ya. Memutus itu biasanya Pak. Memutus bibit-bibit itu juga bisa seperti itu. Itu sekaligus juga Ventura ini karbofuran ini mencegah sundep, wereng dan orang-orang terutama tadi. Itu bisa dengan cara dicampur pada saat pembentukan bedengan atau itu ya, dicampur dengan pupuk maksudnya, itu untuk mencegah itu karena dia juga sistemik juga, itu fungsinya. Berarti gini Pak Ali, ibarat bayi lagi kita kembali lagi sudah kasih apa ya? Imunisasi ya, berarti ya diimunisasi dulu untuk jadi, itu bisa. Untuk jaga-jaga nanti kalau ada serangan seperti itu Pak ya. Berarti caranya dicampur dengan pupuk. Bisa campur pupuk atau ditabur langsung. Tapi paling gampang biasanya kan dicampur dengan pupuk itu. Ya. Kalau ditabur lebih bagus sebenarnya Pak. Cuma biasanya kan bahan habisnya lebih banyak. Cuma ya biasanya petani kan lebih sekali dia itu aplikasi sudah 2 dapat kan Pak. Betul, pupuk sekaligus untuk itu. Kalau dosisnya sendiri Pak Ali? Nah, dosis umum sebenarnya ini 1 hektar itu butuh kurang lebih 20 kilo Pak. 20 kilo Ventura. Jadi biasanya ini umumnya ya itu 20 kilo atau bisa juga sebenarnya ditambahi karena sudah pemakaian karbofuran ini sudah cukup lama sehingga ada penambahan dosis yang seperti itu. Tapi dosis umum yaitu 20 kilo. Nah, kita tinggal lihat nanti luas persemaian kita berapa, kita bagi luas itu tadi. Gitu. Yang umum sebenarnya dalam satu sak ya, 50 kilo itu cukup 1 bungkus Ventura yang kemasan 2 kilo dicampur itu bisa. Maaf, saya potong Pak Ali. Berarti Ventura ini kemasannya beda-beda ya Pak? Beda, kita ada kemasan 1 kilo sama 2 kilo. Satu pack itu ada yang 1 kilo, ada yang berisi 2 kilo. Berarti jadi secara gampangnya dalam 1 sak 50 kilo pupuk itu ditambahkan 2 kilo pokoknya? 2 kilo itu. Pokoknya 2 kilo ya? 2 kilo mau kemasan yang sekilo monggo, mau kemasan yang 2 kilo monggo. Sebenarnya ininya 1 sak pupuk 50 kg dicampur dengan Ventura 2 kg. Itu yang pemakaian gampangnya seperti itu. Berarti kan sekali aplikasi sudah tidak perlu butuh waktu lagi, sudah 2 kita dapat ya Pak ya. Sekali mendayung 2.30 terlampaui seperti itu Pak Ali. Capek Pak. Dayungnya capek Pak. Itu yang di persemian Pak. Selain Ventura apa ada lagi tadi ya Trikoplus, apa ada lagi yang untuk ngasipasi? Benar, itu Trikoplus selain untuk perembahan sebenarnya bisa juga dilakukan secara penambahan di persemen itu juga. Itu tergantung selera karena semakin banyak yang ditambahkan mungkin juga akan lebih baik itu tadi. Ini kan setahu saya Trikoplus ini kan alami ya Pak ya? Iya, kan dia dari hayati istilahnya. Hayati kan Pak. Setelah disebar dan dia tumbuh, tentunya akar kan keluar ini Pak kan. Nah, akar kan yang menyerap hara kan Pak Nila. Kalau Trikoplus ini lagi-lagi kemarin saya itu dikasih tahu juga oleh petani gitu loh Pak. Pupuknya semakin irit. Katanya semakin pakai itu daripada tidak pakai Trikoplus. Apa kemungkinan itu unsur-unsur hara itu lebih mudah terserap oleh akar ini Pak Ali. Bagaimana Pak Ali ini? Panjang kan Pak? Betul. Ini kan ada fase-fase tertentu sesuai dengan pertumbuhannya, tumbuh kembangnya padi ini sendiri Pak. Betul. Fase rawan atau fase pertama itu dari mulai 0 sampai berapa hari Pak yang perlu diwaspadai? Seminggu atau seberapa? Monggo silakan. Ada lagi? Muncul di stadia sampai 14 hari itu tadi Pak ya. Itu. Jadi tindakan pencegahan kita bisa menggunakan yang pertama untuk wereng itu di tahap awal itu ya. Kita biasanya di awal kan nggak begitu banyak. Serangannya belum banyak seperti itu. Kita signifikan kan istilahnya. Benar. Kita bisa pakai winder